Assalamualaikum cuy, ketemu lagi sama Mamang di channel Capruk. Langsung aja kali ini Mamang akan membahas sebuah alur cerita film berjudul The Last Frontier yang rilis di tahun 2020 kemarin. Berlatar di Perang Dunia Kedua, film ini berkisah tentang perjuangan para kadet dari sekolah militer yang harus ikut dalam perang melawan pasukan Nazi meski hanya diberikan waktu latihan yang sangat singkat. Dengan kemampuan dan pengalaman seadanya, mereka pun harus berjuang mati-matian di medan pertempuran demi agar bisa selamat. Sebelum lanjut ke alur cerita filmnya, jangan lupa buat yang belum subrek bisa disubrek dulu biar Mamang makin semangat bikin kontennya. Jangan lupa juga buat colok tombol like dan aktifin lonceng notifikasi biar nggak ketinggalan video baru dari Mamang. Kalau udah dicolok semuanya, langsung aja kita gasin masuk ke alur cerita filmnya cuy. Di awal Oktober 1941 diceritakan jika pasukan Nazi berhasil melaju sejauh 200 km dari Moskow. Hal itu pun membuat para tentara merah mulai mempersiapkan calon kadet mereka untuk bersiap menghadapi perang yang sesungguhnya. Sebuah sekolah militer bernama Podolsk Artillery terlihat mempersiapkan siswa mereka dengan mengadakan sebuah latihan simulasi perang di sana. Selama 3 bulan ke depan, para kadet yang akan menjadi perwira di pasukan tentara merah ini akan dilatih secara intensif sebelum akhirnya harus berhadapan dengan musuh mereka yang sesungguhnya. Merasa latihan itu hanya sebatas latihan bagi mereka, salah satu kadet bernama Alex malah bermain-main di tengah latihan mereka dengan menembak sebuah tank simulasi pada bagian atasnya. Meski hal itu langsung membuat putus tali yang mengikat gambar dari ketiga tank tersebut, namun sayangnya sang kolonel yang bernama Strelbitsky tidak menyukainya. Kolonel Strelbitsky adalah petinggi dari militer yang menjadi penanggung jawab di sekolah militer tersebut. Курсант Лавров, товарищ полковник. Лавров. Sang kolonel kemudian mengumpulkan semua kadet dan memarahi Alex karena hanya menghancurkan 2 dari 3 tank yang ada. Yang mana artinya, tank terakhir akan membuat pasukan mereka tewas di medan pertempuran. Namun Alex di sini malah tidak merasa bersalah karena hal tersebut. Sampai salah satu rekannya yang bernama Dmitri menjelaskan jika tank ketiga sebenarnya berhasil tertembak di bagian atas namun pelurunya memantul akibat dari pelindung lapis baja dari tank tersebut. Sang kolonel di sini sebenarnya hanya membutuhkan rasa tanggung jawab atas keselamatan sesama prajurit di medan perang nantinya, di mana nyawa dari para prajurit tergantung pada prajurit lainnya yang berperang bersama mereka. Kejadian barusan ternyata menarik perhatian Masya, seorang gadis perawat yang telah lama menaruh rasa pada Alex. Menurut Masya, Alex adalah kadet terbaik di sekolah mereka. Dmitri yang merupakan teman dekat dari Alex ternyata mengetahui hal itu dan ia sendiri menaruh rasa yang sama kepada Masya. Ia juga kemudian memperingatkan Alex untuk berlatih sungguh-sungguh dan tidak menghiraukan Masya. Tapi di sini Alex tidak memperdulikan ucapan temannya itu, bahkan sempat mengajaknya untuk duel secara jantan seperti di tempat asalnya. Alex sendiri berasal dan dibesarkan di sebuah panti asuhan karena dirinya tidak memiliki kedua orang tua. Mungkin karena hal itulah yang membuat Alex kadang bersikap tak peduli akan aturan. Sampai pada akhirnya Dmitri menawarkan sebuah kesepakatan agar tidak ada dari mereka yang menebar pesona kepada Masya. Biarkan Masya memilih siapa yang akan mengisi hatinya kelak. Anjay. Gelora darah muda di dalam tubuh Alex ternyata tak bisa dibendung. Ia bahkan secara nekat mendatangi sebuah rumah sakit tempat Masya bertugas jaga malam itu. Dirinya sempat hampir dipergoki oleh seorang dokter militer bernama Nikitina di dalam sana. Namun Masya mengatakan jika itu hanya suara angin dari arah luar. Nikitina juga sempat mengingatkan kepada Masya untuk tidak menjalin kasih dengan para kadet di sana karena nyawa mereka tidak akan bertahan lama setelah dikirim ke medan pertempuran. Tak peduli akan hal itu, setelah Nikitina pergi, Masya pun langsung mengenyot manja bibir dari Alex. Pulang ke baraknya, Alex pun menceritakan kejadian barusan kepada Dmitri. Sontak hal itu pun membuatnya marah dan terjadilah baku hantam di dalam sana.
Kejadian itu pun mengundang para prajurit senior yang berjaga di luar kamar mereka. Agar masalah tidak berlanjut, Letnan Afanasi meminta mengarang sebuah cerita jika Dimitri terjatuh dari tempat tidur dan Alex berusaha untuk menolongnya dan kepala mereka saling terbentur. Meski begitu, mereka berdua tetap mendapat hukuman dikurung di dalam ruang isolasi selama 5 hari ke depan. Sementara itu, seorang kapten angkatan udara bernama Starchak yang berada di garis depan mulai melihat kedatangan pasukan Nazi melintas di wilayah Warsawa. Meski sempat terkena tembakan dari pasukan Nazi, pilot ini berhasil mengambil gambar jumlah pasukan Nazi di sana yang tak terhitung banyaknya. Karena tak ada prajurit yang tersisa di wilayah tersebut, seorang jenderal kemudian memerintahkan kepada Kolonel Strelbitsky untuk mengerahkan para kadet dari sekolah militer Podolsk. Para kadet ini dikatakan sebagai cara terakhir mereka untuk menahan pasukan Nazi sampai markas pusat mengirimkan bantuan dalam 5-6 hari ke depan. Sang kolonel di sini sempat menolak mengingat para kadet ini adalah calon perwira di pasukan merah. Namun, sang jenderal meyakinkan jika Moskow berhasil dikuasai Nazi, maka pilihan untuk menjadi perwira di pasukan merah tidak lagi bisa terlaksana. Di bawah pimpinan seorang jenderal bernama Smirnov, para kadet ini akan dipindahkan ke wilayah Ilyinsky untuk menghadang pasukan Nazi agar tidak sampai ke Moskow meski dengan senjata seadanya. Di sekolah Podolsk sendiri, para siswanya sedang melakukan sebuah pesta dansa. Masya yang menunggu kedatangan dari Alex terpaksa harus menghentikan niatnya untuk berdansa saat salah satu teman dari Alex memberitahukan jika Alex dan Dimitri dihukum kurung karena baku hantam tadi malam. Sementara temannya Lucy tiba-tiba dilamar oleh kekasihnya Yaksin di tengah acara tersebut. Tak lama, sirene dari sekolah mereka berbunyi. Para kadet dari sekolah itu pun segera dikumpulkan untuk berbaris. Dalam pengumuman itu, Kolonel Strelbitsky menjelaskan jika esok para kadet ini diberikan sebuah misi untuk pergi ke Ilyinsky, menahan pasukan Nazi selama 5-6 hari. Alex yang mendengar pengumuman itu lantas segera mengajak Dimitri untuk menyekap penjaga di sana agar bisa keluar dari ruangan tersebut dan ikut berperang bersama yang lain. Namun Dimitri menolak karena ia tak ingin melanggar aturan yang bisa membuat hukuman kurung mereka bertambah menjadi 10 hari. Alex mengerti jika hal itu hanyalah alasan dari Dimitri yang takut untuk pergi ke medan perang. Masya kemudian memanggil Alex dari arah luar sekaligus mengucapkan perpisahan sebelum pergi ke medan pertempuran. Para kadet ini rencananya akan tiba di Ilyinsky pada malam hari dan diperintahkan untuk bergabung dengan pasukan penerjun dari Kapten Starchak. Sang kolonel juga meminta jika Alex harus bergabung bersama pasukan dari Kapten Starchak yang akan membentuk pasukan gerilya agar bisa memberikan waktu bagi prajurit lainnya untuk bersiap. Лавров? Так точно. Командируйте в передовой отряд. Nikitina yang merupakan seorang ibu dari salah satu kadet terlihat ikut mengucapkan perpisahan kepada anaknya yang akan ikut dalam perang tersebut. Ia di sini meminta agar anaknya itu tidak melakukan hal bodoh di medan perang dan kembali dengan selamat. Anaknya ini kemudian memberitahukan kepada Masya jika Alex dan Dimitri dibebaskan, bahkan Alex langsung dikirim menuju garis depan sebagai prajurit utama. Panik akan berita itu, Masya pun segera mencari Alex yang telah berangkat bersama prajurit lainnya. Para warga yang kebanyakan merupakan orang tua dari para siswa di sana mulai berkerumun di depan sekolah mereka. Letnan Afanasi berusaha untuk membubarkan mereka karena menghalangi jalan kendaraan yang akan keluar masuk. Namun di sini istri dan anaknya terlihat di antara kerumunan para warga. Meski tak rela suaminya ikut berperang, istrinya mau tak mau harus membiarkan Afanasi untuk menjalankan perintah dari negaranya itu. Para warga di wilayah Ilyinsky mulai diungsikan demi menghindari korban dari pihak sipil. Salah satu kadet yang bersama dengan Dimitri di sini mulai memberikan kata-kata motivasi agar rekannya yang lain semangat dalam menghadapi perang. Namun di tengah pidatonya itu, beberapa pesawat tempur pihak Nazi menembaki mereka dan membuat para kadet ini berlari mencari tempat berlindung. Sebagian dari mereka berusaha untuk menyelamatkan amunisi dan bahan bakar yang bisa diselamatkan. Sedangkan beberapa lainnya harus tewas karena terkena tembakan pada serangan tersebut. Malam harinya pasukan dari Alex tiba di wilayah Ilyinsky. Di sana,
Mereka disambut beberapa orang pria yang mana itu adalah Kapten Starchak yang ingin memastikan jika konvoi dari Alex bukanlah pihak Nazi yang menyamar menjadi tentara merah. Sempat terjadi adu tegang di sini dikarenakan Kapten Starchak meminta dokumen resmi dari unit yang dikirim tersebut. Namun ketegangan tersebut berhasil mereda saat salah satu dari anak buah Starchak mengenali sosok dari Alex. Yerokin adalah seorang yatim piatu yang tinggal bersama Alex sewaktu mereka masih di panti asuhan. Pertemuan mereka itu akhirnya membuat pasukan tersebut bergabung dengan pasukan gerilya yang dipimpin Kapten Starchak. Pagi harinya mereka pun langsung bersiap untuk menyergap konvoi dari prajurit Nazi yang datang bersama puluhan tank lapis baja. Dan serangan besar pun mulai dilancarkan. Meski berhasil memukul mundur pasukan Nazi, namun beberapa prajurit mereka harus tewas pada penyerangan kali ini. Akibat kabur dari tugasnya sebagai pasukan artileri dan memilih bergabung dengan prajurit gerilya, pangkat dari Alex pun diturunkan dari sersan junior menjadi pembawa amunisi. Di Ilyinsky sendiri, pasukan lainnya baru saja tiba. Kolonel Strelbitsky yang melihat kondisi di garis pertahanan di sana menjadi marah besar karena tak ada kayu maupun beton yang akan menahan serangan musuh. Sang kolonel merasa jika tempat itu hanya akan menjadi kuburan untuk 3.500 orang prajurit yang akan dibawanya. Namun si pria ini mengatakan jika mereka telah melakukan semampu mereka untuk membuat garis pertahanan tersebut. Bahkan wanita dan pria tua ikut menggali selama 20 jam setiap harinya. Garis pertahanan itu sendiri disiapkan untuk 2 bulan ke depan. Mereka tak menyangka jika pasukan dari Jerman tiba lebih cepat. Dari sana sang kolonel kemudian menemui Jenderal Smirnov selaku penanggung jawab yang ada di sana. Strelbitsky kemudian mengatakan rencananya untuk menghancurkan sebuah jembatan yang ada di sana menggunakan bom untuk menghambat pergerakan dari pasukan Jerman. Sayangnya ide itu ditolak oleh perwira lainnya yang diperintahkan untuk mempertahankan jembatan tersebut agar bisa mengirimkan tank baja saat bantuan telah tiba nantinya. Selain itu juga pengiriman amunisi dan perbekalan harus melewati jembatan tersebut. Akhirnya, Kolonel Strelbitsky hanya diberikan wewenang untuk memberikan komando penuh untuk prajurit yang menggunakan senjata anti-tank di wilayah perbatasan. Второй лёг. Хватайте орудие, выкатывайте из дота. Закатывайте орудие обратно и снова в бой. Benteng pertahanan yang belum selesai membuat pasukan yang berada di garis depan harus menahan pergerakan pasukan Jerman lebih lama. Semua meriam anti-tank yang ada di sana pun diturunkan ke garis depan pertahanan untuk bisa mengulur waktu sampai benteng tersebut selesai. Пока рубеж не будет готов. Banyak korban dari kedua belah pihak dan terpaksa harus dipulangkan ke kamp mereka. Masya yang khawatir akan kondisi dari Alex akhirnya mendapat kabar dari salah satu prajurit jika Alex masih berada di garis depan pertempuran. Beberapa tank mereka mulai terlihat di sana, namun ternyata tank-tank tersebut diperintahkan untuk menuju wilayah lain. Jenderal Smirnov akhirnya memutuskan untuk menarik semua pasukan mereka yang berada di garis depan yang sudah sangat kelelahan menahan pasukan Jerman. Танки перебрасывают под Боровск. Боевые порядки своих батальонов. 68. Alex yang berhasil selamat dari kejadian tersebut kemudian bertemu Masya yang membawanya untuk mundur ke benteng pertahanan pertama di Ilyinsky. Setelah bekerja siang dan malam menggali parit, akhirnya benteng pertahanan tersebut selesai. Seorang prajurit bernama Pakomov kemudian meminta makanan kepada rekannya yang bernama Vasilkov karena ia tak bisa tidur diakibatkan perutnya lapar. Di tengah perbincangan mereka, beberapa pesawat tempur dari pihak Nazi kembali muncul dan mulai membombardir benteng tersebut.
Serangan itu kembali membuat benteng pertahanan pertama mereka hancur berkeping-keping. Beberapa gudang amunisi dan tempat perawatan para medis pun ikut hancur terkena ledakan dari bom tersebut. Beberapa prajurit pun harus tewas mengenaskan pada serangan itu. Sementara Dimitri yang berada di garis pertahanan kedua diperintahkan untuk bersiap menghadapi serangan bersama prajurit lainnya. Tak lama, beberapa buah tank Jerman juga terlihat di sana. Para tentara merah pun kemudian segera mempersiapkan serangan meriam anti-tank mereka. Beberapa kali tembakan meleset dan gagal menghancurkan tank-tank tersebut. Tank musuh juga ternyata mengincar untuk menghancurkan meriam anti-tank mereka. Sampai pada akhirnya para prajurit artileri ini berhasil menghancurkan 2 buah tank sekaligus memukul mundur pasukan Jerman. Dimitri yang selamat dari kejadian itu kemudian menemui sahabatnya Alex yang mendapat tugas jaga di pos medis pada malam itu. Berada di garis pertahanan kedua membuat Dimitri dan prajurit yang bersamanya tak perlu menghadapi prajurit Nazi yang berhasil dipukul mundur oleh prajurit garis pertahanan pertama. Alex kemudian mengatakan jika dirinya telah berhasil membunuh banyak prajurit Nazi. Meski demikian, banyak dari teman mereka yang juga ikut tewas pada pertempuran hari itu. Malam itu Kapten Starchak kembali memimpin timnya untuk melakukan pengintaian pada markas dari pihak musuh. Kali ini, Pakomov diikut-sertakan dalam misi tersebut. Dari yang mereka lihat, setidaknya sudah ada 4 kendaraan radio batalion yang mana artinya sudah ada 4 batalion dari pasukan artileri pihak Nazi yang telah tiba di sana. Ia kemudian mengirimkan laporan itu kepada markas pusat. Di markas pusat sendiri, mereka tidak bisa berbuat banyak mengingat hampir setengah dari pasukan terluka dan persediaan amunisi juga senjata yang semakin menipis. Seorang mayor bernama Dementiv kemudian ditugaskan untuk membawakan mereka senjata jenis baru yang membutuhkan kerahasiaan khusus untuk mendapatkannya. Pertemuan mereka itu dianggap sebagai pertemuan penting. Sampai saat Dimitri dan Alex tanpa sengaja melihat kepulangan dari sang mayor, mereka berdua disuruh untuk merahasiakan kedatangan sang mayor di camp tersebut. Setelah mayor itu pergi, Alex dan Dimitri melihat beberapa orang mata-mata dari Nazi memasuki camp mereka dan membunuh salah satu prajurit yang ada di sana. Esok paginya Kapten Starchak kembali bersama Pakomov mengintai salah satu perwira Nazi yang tengah asik mancing mania di sebuah sungai. Melihat ada seonggok nanas muda di atas mejanya, Pakomov pun mengajak sang kapten untuk menangkap mereka dan mengambil nanas muda tersebut. Sementara di wilayah Ilyinsky sendiri, pasukan pengintai Nazi juga berusaha untuk menghabisi pasukan artileri dari Tentara Merah. Beruntungnya mereka telah mengetahui rencana tersebut dan berhasil membunuh semua pasukan pengintai itu. Setelahnya beberapa misil ditembakkan atas perintah dari Mayor Dementiv ke arah markas dari pasukan Nazi Jerman sesuai koordinat yang diberikan Kapten Starchak di malam sebelumnya. Perwira Nazi itu kemudian dibawa ke markas mereka bersama dengan anak buahnya. Merasa takut mati, anak buahnya itu pun membeberkan semua rencana dari pasukan Nazi Jerman yang berencana mati-matian untuk mengambil alih jembatan yang ada di sana. Mereka juga tengah mengumpulkan pasukan sebanyak-banyaknya di wilayah Bolshaya Subinka untuk serangan selanjutnya. Si perwira yang merasa anak buahnya adalah seorang pengecut kemudian mulai menghina pasukan Tentara Merah karena menyerang mereka dengan granat tangan. Ia juga berusaha untuk menyerang Jenderal Smirnov, namun gagal. Esok paginya Pakomov dan prajurit lainnya kembali bersiap di liang pertahanan mereka. Baru saja mau nyetel garpit di dalam sana, sebuah serangan udara Nazi kembali datang. Kali ini bom asap dijatuhkan sebagai pengalihan untuk mengambil alih jembatan di sana. Puluhan tank baja dan ratusan prajurit Nazi kali ini menyerang dengan kekuatan penuh mereka. Tunangan dari Lucy berhasil menghancurkan salah satu tank baja pihak musuh, namun dirinya harus terlempar jauh akibat ledakan tersebut.
Sementara pasukan dari Letnan Alyoshkina selaku pasukan terbaik yang dimiliki Kolonel Strelbitsky masih berjaga di garis pertahanan kedua sebagai pertahanan terakhir benteng tersebut. Последний резерв. Akibat serangan itu, puluhan prajurit dari kedua belah pihak harus gugur di medan perang. Tak sedikit juga yang terluka di antara mereka. Vasilkov dan Yaskin turut menjadi korban pada peperangan mereka kali ini. Не закапывайте его! Он живой! Быстро, медпункт, быстро! Tak punya pilihan lain, Jenderal Smirnov akhirnya memerintahkan Kolonel Strelbitsky untuk memasang bom di bawah jembatan tersebut. Mengingat markas pusat tidak memberi kepastian tentang bantuan tank yang akan dikirimkan kepada mereka. Dmitri dan prajurit lainnya di bawah pimpinan Letnan Alyoshkina akhirnya dikirim ke wilayah Bolshaya untuk membantu prajurit lainnya di sana. Masya yang merasa jika Alex juga tewas pada serangan tersebut, kemudian mendatangi Dmitri dan memeluknya sebelum dirinya pergi. Namun ternyata Alex masih hidup dan tanpa sengaja melihat momen perbucinan itu. Dmitri di sini menjelaskan jika dirinya dan Masya sudah kenal sejak mereka berusia 3 tahun. Ia juga meminta maaf kepada Alex karena telah membuat kesepakatan bodoh dan bersikap kasar kepada Alex karena takut kehilangan sosok dari Masya. Di wilayah Bolshaya sendiri serangan kembali terjadi. Puluhan pesawat tempur pihak Nazi tanti-intinya membombardir tempat tersebut. Prajurit yang kalah jumlah dan persenjataan itu pun terpaksa harus mundur ke benteng pertahanan di sana. Di sini, pasukan tentara merah termasuk regu dari Letnan Alyoshkina dibantai habis-habisan oleh ratusan prajurit pihak Nazi yang diturunkan untuk merebut wilayah tersebut. Meski begitu, beberapa dari prajurit ini menolak untuk menyerah dan terus menyerang pasukan Nazi yang telah membunuh rekan mereka. Маме ничего не говорите, ладно? Конечно. Seorang perwira militer yang selamat dari kejadian di Bolshaya kemudian mengatakan jika semua pasukan artileri di wilayah itu telah dibakar habis pasukan musuh. Meski kini telah dikuasai pihak Nazi, masih ada 40 orang prajurit yang selamat di wilayah tersebut dan bersembunyi di antara rumah para warga. Dr. Nikitina yang mendengar hal itu lantas segera keluar dari sana dan ia mempertanyakan kepada sang kolonel kenapa hanya para pemuda yang ikut berperang kali ini. Mereka yang belum berpengalaman sudah pasti akan tewas di medan perang yang sebenarnya. Sayangnya tak ada yang bisa dilakukan Kolonel Strelbitsky pada sebuah peperangan. Ia di sini hanya menjalankan perintah dari negaranya sama seperti perwira yang lain. Sementara itu Yakin yang selamat kini dirawat di camp medis. Seorang perawat senior mengatakan jika Lucy kini berada di garis depan pertahanan untuk membantu para prajurit yang terluka. Namun nyatanya Lucy telah tewas pada serangan prajurit Nazi di Bolshaya. Menyadari tunangannya telah tewas, Yakin meminta untuk dikembalikan ke medan pertempuran dan membantu rekannya yang masih selamat. Di Bolshaya sendiri tersisa beberapa prajurit yang selamat, salah satunya Pakomov yang sangat sulit untuk mati. Di sana mereka mendapat selebaran propaganda pihak Nazi yang meminta pasukan dari Tentara Merah untuk menyerah dan bergabung dengan mereka. Pakomov di sini berpura-pura ingin menyerah dan membuat salah satu prajurit hampir saja membunuhnya. Варшавское шоссе наше почти до самой Москвы. В сторону у нас вы получите дружеский прием. Чуешь, Наксу, наверное, льют. Ай! Серег, я тут чуть не обосрался. Meski lukanya belum pulih, Yakin memutuskan untuk kembali ke Ilyinsky dan membantu para prajurit di sana. Ia di sini menawarkan diri untuk memasang bom yang akan ditaruh di bawah jembatan dengan menyelam melalui sungai yang ada di antara mereka dan pasukan Nazi. Luka yang kembali terbuka dan kondisinya yang masih lemah membuat Yakin mengalami pingsan saat menjalankan misinya itu.
Sementara Dimitri yang berhasil kembali dengan selamat tiba di markas mereka dan bertemu dengan sahabatnya Alex. Dimitri menjadi satu-satunya yang selamat dari regunya yang tewas pada pertempuran tersebut. Pagi itu Kolonel Strelibitsky disambut para kadet yang terluka di camp medis mereka. Para kadet ini telah memutuskan menolak untuk dikirim ke rumah sakit dan memilih untuk kembali ke medan perang. Mereka di sini tak ingin hanya diam di camp medis tersebut sementara prajurit lainnya masih berjuang melawan para Nazi. Namun sang kolonel menolak ide mereka dan mengatakan jika mati sebagai pahlawan bukanlah tujuan dari sebuah peperangan. Para kadet yang terluka itu pun mau tak mau akan dikirim ke rumah sakit militer termasuk Alex. Namun Alex bersikeras ingin kembali ke medan perang. Masya sempat melarangnya untuk pergi dan hal itu sampai terdengar oleh Nikitina yang juga berada di dalam sana. Nikitina kemudian menyuruh Alex untuk mengganti perbannya dan bersiap pergi ke rumah sakit. Malam itu para kadet yang terluka dipersiapkan untuk dikirim ke rumah sakit militer. Alex yang tak ingin pergi, kemudian meminta kepada Dimitri untuk menyembunyikannya di barisan kadet yang akan dikirim ke medan perang. Masya yang juga melihat hal tersebut tak bisa berbuat banyak. Di garis pertahanan ketiga sekaligus pertahanan terakhir mereka, para kadet yang tersisa kembali disiapkan menjadi dua regu untuk menahan pasukan Nazi Jerman yang akan segera datang untuk menyerang. Di tempat ini Masya datang dan membawakan berita kepada Alex bahwa ia mendengar informasi jika para kadet yang terluka akan segera dipulangkan ke sekolah mereka. Setelahnya Masya pun kembali ke camp medis untuk merawat prajurit lain yang terluka. Tak lama dari sana, pasukan tank mereka mulai terlihat di arah belakang. Sorak-sorai para prajurit mulai terdengar, sampai saat Alex menyadari jika tank-tank tersebut adalah tank dari pihak Jerman yang dipasangi bendera negara mereka, pertempuran besar kembali tak bisa dihindarkan. Ребята, это немцы! К орудию! Бронебойным с упреждением! Бойцы! Спасибо, друг! Serangan artileri kembali dilanjutkan demi menghalau prajurit Jerman yang ingin menguasai wilayah tersebut. Dalam 7 menit, para kadet ini mampu menghancurkan 9 tank lapis baja milik Nazi. Meski berhasil menghancurkan tank musuh, beberapa prajurit mereka harus terluka dan tewas akibat tembakan dari pasukan Jerman. Jenderal Smirnov di sini memerintahkan anak buahnya untuk menarik mundur semua pasukannya karena pasukan bantuan telah datang untuk menggantikan mereka. Beberapa dari mereka yang selamat kemudian berusaha untuk membawa kembali senjata anti-tank mereka mundur ke garis pertahanan yang baru. Regu kedua yang dipimpin Letnan Alyoskina masih belum mengetahui informasi tersebut dan terus berperang melawan pasukan Nazi. Alex yang berada di regu lainnya kemudian menawarkan diri untuk memberitahukan hal itu kepada regu dari Letnan Alyoskina, di mana sahabatnya Dimitri juga berada di sana. Необходимо передать Алешкину приказ об отходе. Masya kemudian segera membawa Dimitri masuk ke dalam sebuah rumah dan mulai mengobatinya. Meski di sini ia tahu jika Dimitri tak mungkin selamat dari lukanya saat itu. Merasa hidupnya tak akan lama, Dimitri pun mengungkapkan perasaannya kepada sahabat kecilnya itu. Ia juga menanyakan perihal lamotan manja yang diberikan Masya kepada Alex saat di sekolah mereka. Tak lama setelah Alex tiba di sana, Dimitri pun menghembuskan napas terakhirnya. Тогда на речке, когда я прыгнул за правой чуть я тогда и влюбился в тебя. Да посмотри на меня! Митя. Banyaknya prajurit Nazi yang berdatangan membuat Letnan Alyoskina memutuskan untuk menahan mereka sementara Alex dan prajurit lainnya mundur sesuai perintah dari sang jenderal. Sang letnan di sini bersikeras untuk bertahan seorang diri demi menyelamatkan anak buahnya dari sana. Ia pun menarik kembali senjata anti-tank yang telah disembunyikan sebelumnya. Tak bisa membiarkan hal tersebut, Alex pun memutuskan untuk membantu sang letnan menghabisi tank pasukan Nazi yang tersisa. Уходите, Лавров! Это приказ! Хороший ты наводчик, Лавров. Пока во второй. У него бока слабые. С автоматами совсем рядом, а у меня патроны закончились. Да двор заклинило!
Всего один танк остался. Всего один. Dipimpin Kolonel Strelbitsky, para kadet akhirnya kembali ke markas mereka. Di tengah perjalanan mereka berpapasan dengan pasukan bantuan yang baru saja tiba. Para seniornya itu pun memberikan penghormatan kepada para kadet yang telah gagah berani menahan pasukan Nazi yang menggempur mereka selama beberapa hari. Ini sih salah satu film perang terkeren, asli nggak bohong deh. Meski durasi filmnya lebih lama dari film-film biasanya, tapi semua adegannya berasa keisi dan nggak kebuang sia-sia. Di situ si IMDb-nya sendiri rating film ini cuma di angka 6,5 dari 1.500-an review penonton. Tapi kalau kata Mamang sih, ini film cocoknya dikasih rating 8 biar nggak underrated. Pesan yang bisa diambil dari film ini menurut Mamang cuma satu, jangan pergi perang kalau nggak mau meninggoy. Ya oke cuy, cukup segini dulu pembahasan Mamang untuk alur film kali ini. Semoga masih bisa menghibur kalian semua. Dan sampai jumpa di video Mamang selanjutnya. Akhir kata dari Mamang, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.